Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita melihat dari Mazmur pasal 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, mengasihi Tuhan dan menghindari kejahatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan kejahatan yang mengintai setiap sudut kehidupan. Tidak jarang kita terjebak dalam perangkap dosa yang menghancurkan. Tetapi Mazmur ini saudara mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita gali lebih dalam ayat ini saudara, supaya kita dapat memahami apa makna di dalamnya dan bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, yang pertama, mengasihi Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran kita. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan berarti kita mengenalnya dengan baik. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam hidup kita, dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan, kita akan dapat menemukan kebijaksanaan untuk dapat melawan godaan, untuk melawan berbagai kejahatan di dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kedua, membenci kejahatan. Ayat ini menekankan pentingnya kita memiliki sikap benci terhadap segala bentuk kejahatan. Saudara, bukan hanya sekedar menghindari dosa secara fisik, tetapi juga dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran, kita mau menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita benar-benar membenci kejahatan, kita akan berusaha untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, hal ini melibatkan pemilihan sadar untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, perlindungan dan pembebasan. Kalau kita melihat ayat terakhir dari teks ini, di sini diungkapkan janji-janji Allah bagi orang-orang yang mengasihinya dan membenci kejahatan. Saudara, Allah berjanji Ia akan memelihara dan melindungi nyawa mereka. Bahkan dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan ini, Allah berjanji untuk membebaskan orang-orang yang setia kepadanya dari tangan orang-orang fasik. Ini adalah penghiburan dan harapan bagi kita yang hidup di dalam iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mengaplikasikan pesan yang kuat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita perlu mengambil waktu untuk merenungkan dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Kita dapat mengembangkan, kita dapat memperdalam cinta kita kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, kita harus terus berjuang melawan kejahatan dalam hidup kita dan menghindari godaan dan mengambil sikap tegas terhadap dosa. Saudara, ini mungkin berarti menghindari lingkungan yang mempengaruhi kita secara negatif, menjauhi situasi yang memicu godaan, dan berusaha untuk hidup dalam integritas yang konsisten dengan nilai-nilai kekristenan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan, kita juga dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita hidup sebagai teladan yang baik
memancarkan kasih, kebenaran, dan belas kasihan kepada sesama kita. Di dalam segala perkataan kita, mari kita menunjukkan kepada orang lain bahwa hidup bersama Tuhan membawa kehidupan yang penuh arti dan penuh berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, hikmat, dan ketekunan agar kami dapat mengasihi Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kiranya Tuhan memelihara dan melindungi kami dari tangan orang-orang fasik, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.